Halo Brodi, kembali lagi kita. Gimana kabarnya, sehat? Seperti biasanya kita akan merangkum film menarik dan sangat beradrenalin. Sebelum kita ke videonya, like dulu kalau suka dan subscribe biar cinta. Cerita diawali dengan memperlihatkan penjara Koronya Komali. Rusia yang sebelah jagoan mereka Yudas. Buika sudah tidak ada. Kini sudah ada jagoan baru bak monster yang memiliki perawakan tinggi besar. Bahkan untuk membawanya saja diperlukan beberapa sipil yang menggunakan alat pengaman untuk mengendalikan. Dan semua lawan tandingnya dipastikan akan berakhir dengan kematian. Dah masih akan berfokus pada sosok petarung paling lengkap di dunia. Siapa lagi jika bukan Yuri Boyka, yang setelah meraih kebebasannya berkat bantuan Kakashi, bos mafia Boyka masih gelut di bidang yang sama, yaitu gelut. Bedanya ia tidak lagi bertarung di atas ring penjara, melainkan bertarung di atas ring resmi, meskipun masih dalam kelas atau partai-partai yang masih kecil. Selesai pertarungan, Boyka selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi gereja kecil yang sebagian besar dibangun dari uang hasil pertarungannya, di mana sang pendeta mengatakan bahwa apa yang Boyka berikan itu adalah sesuatu yang baik. Tapi apa yang ia lakukan untuk mendapatkannya sama sekali bukan pilihan yang baik. Lepas dari apapun Boyka menyebutnya sebagai olahraga ataupun seni, tapi seorang petarung sudah pasti akan saling menyakiti kita satu sama lain, sehingga hal itu menjadi emotan tersendiri untuk Boyka dalam mempertimbangkan karir dia untuk can do when you're surrounded by that. Saat Boyka sedang latihan itulah ia didatangi oleh manajernya yang membawa kabar baik ada bahwa sebuah liga besar di Budapest, Eropa, yang mungkin bisa menjadi batu loncatan untuk Boyka masuk ke liga yang lebih besar. Yang untuk bisa masuk ke sana, Boyka harus menunjukkan kemampuan terbaiknya di depan para promotor yang kebetulan akan datang malam ini. Dan setidaknya di detik-detik pertandingan, Boyka diberitahu sang manajer bahwa yang akan menjadi lawannya adalah Perung yang dicap sebagai petarung ganas yang hebat dan dianggap terbaik, yang gara-gara si manajer mengatakan hal itu Boyka memiliki sifat temperamen dan menganggap dirinya terbaik pun akhirnya merasa panas dan kesal sendiri hingga terbawa ke atas ring. Ia bernama Victor, seorang petarung yang sama-sama berasal dari Rusia dan juga memiliki keinginan untuk masuk dalam liga besar. Tapi nampaknya kemampuannya masih jauh di bawah Boyka, sehingga berkali-kali ia bangkit. Boyka selalu berhasil menjatuhkannya dan terlihat jika sosok petarung bernama Victor ini nampaknya terlalu memaksakan diri, sehingga Boyka yang sejak awal sudah dipanas-panasi oleh si manajer pun seolah ingin menunjukkan keganasannya dengan tidak merasa ragu untuk memberikan serangan-serangan mematikannya. Cuci tangan. Alhasil, para promotor Pua tertarik dengan kemampuan Boyka dan ingin agar dia bisa bermain di liga besar yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Yang ketika Boyka akan pulang, di situ ia melihat betapa ironinya olahraga semacam ini ketika lawannya, Victor, diketahui mengalami gegar otak dan harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Dan alangkah terkejutnya Boyka saat baru mendapat kabar jika Victor, lawan tadinya semalam dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Boyka, yang biasanya arogan dan tak peduli terhadap orang lain pun mendadak sedih dan ulang-ulang memikirkan nasib si Victor yang secara teknis mati gara-gara bertarung dengan dirinya. He's dead. Alih-alih fokus pada pertandingan di liga besar, Boyka justru mengkhawatirkan orang di belakang Victor yang ternyata sudah memiliki istri dan kebetulan baru menikah, yang karena Victor dan sang istri berasal dari negara yang sama dengan Boyka, yaitu Rusia. Boyka pun memutuskan untuk meluncur sana demi meminta maaf kepada istrinya secara langsung. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan istri dari Victor yang bernama Alma, yang sedang menghadiri acara penghormatan terakhir untuk jenazah Victor suaminya, di mana kita juga akan berkenalan dengan seorang bos mafia bernama kita, panggil saja si bos, yang merupakan orang paling berkuasa di kota kecil ini, sekaligus rentenir yang biasa meminjamkan uang dalam jumlah besar dengan bunga yang juga tidak kalah besarnya. Sudah jatuh
tertimpa tangga itu. Itulah yang Alma alami saat ini. Victor sang suami ternyata punya hutang yang sangat banyak kepada si bos ini. Entah dipakai untuk jeti online atau mendukung partner yang menjadi pilihannya. Alma yang masih hidup pun harus menanggung hutang-hutang tersebut. Yang karena tidak mungkin melunasinya. Hanya dengan mengandalkan profesinya sebagai guru taman kanak-kanak, almarhum terpaksa menerima tawaran si bos untuk bekerja di klub miliknya sampai semua hutangnya dinyatakan lunas. Does it matter now? Get used to the outside. You're going to have to be very careful going across a provisional military. Boy nggak langsung meluncur. Kesalahan sekolah yang katanya menjadi tempat bekerjanya si Alma. Yang secara kebetulan, Bu Ika berhasil melihatnya secara langsung. Paras dari ibu guru Alma yang dibawa oleh beberapa pria ke dalam mobil menuju klub milik si bos mafia. Diberkat informasi dari penjaga Alma di sekolah, Boykah pun langsung melop yang dimaksud dan menemukan Alma sedang menjadi seorang pelayan yang melayani para tamu. Tepat di saat bersamaan ada sebuah pertandingan antara jagoannya si bos yang bernama Igor melawan seorang penantang yang bisa dengan mudah dikalahkan oleh Igor si Boroko ini. Tepat saat Buika menemui Alma dan memintanya untuk mata, si bos yang terus mengawasi layar monitor CCTV pun memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Buika dari klub. Yang ketika mereka memaksanya keluar dengan cara yang kurang sopan santun dan tidak punten-punten acan, Buika yang arogan dan mudah terpancing emosi pun langsung bertindak dan melihat anak buahnya dengan mudah membuat si bos merasa perlu untuk menemui Boy. Secara langsung, si bos bisa merasakan jika Boyka bukan orang sembarangan sehingga ia memilih untuk membiarkannya pergi begitu saja. Jika kalau si bos tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah seorang legenda, niscaya ia akan merasa ketar-ketir dengan siapa dirinya berhadapan. Keesokan paginya, Boyka yang terus dihantui mimpi buruk pun memutuskan untuk menemui Alma di sekolah. Di situ sudah ada seorang penjaga suruhan si bos yang ditugaskan untuk mengawasi dan sempat melarang Boyka untuk masuk tanpa tahu jika orang yang dicegatnya itu adalah seseorang yang sangat pemarah dan bisa menjatuhkannya dalam satu kali pukulan saja. Ingin banyak basa-basi, Boyka yang seorang jantul pun langsung to the point mengaku bahwa dialah orang yang terakhir kali bertarung dengan mendiang suami. Alma datang ke sini untuk memberikan uang hasil kemenangan. Barangkali bisa meringankan sedikit beban. Namun Alma yang masih sakit hati nampaknya belum bisa menerima permintaan maaf, tapi uangnya bolehlah diterima. Yang meskipun inside ini merupakan bagian dari kecelakaan olahraga, tapi untuk saat ini Alma sangat sulit untuk bisa menerima permintaan maaf tersebut. Beralih ke si bos yang sedang mengobrol dengan ajudannya. Ia rasa jika laga tarung di klub miliknya ini makin lama makin membosankan. Gak ada gregetnya, tidak ada hiburannya. Perlu seorang petarung yang bisa memberikan adrenalin, sekaligus menciptakan sebuah atmosfer yang membuat para penonton ingin lebih banyak memasang taruhannya. Dan ya, keinginan si bos langsung diijabah. Saat itulah kemunculan Boyka yang datang untuk menawarkan diri sebagai petarung yang akan bertanding di atas ring, di mana Boyka bersedia bertarung sebanyak 3 kali pertandingan dengan satu syarat. Hutang Alma dianggap lunas dan tak ada lagi ikatan apapun dengan si bos Justin Honey. Setelah keduanya sepakat, dan Boyka langsung pergi untuk latihan, dan si bos pun bertanya tentang alasan kenapa si bos menerima kesepakatan tersebut. Memangnya dia siapa dulungan? Kenapa engkau menerima kesepakatan itu? Si bosku berlangsung menjawab, apa kau tidak tahu? Orang yang sudah menghajarmu adalah seorang legenda-legenda penjara yang dijuluki sebagai petarung paling lengkap di dunia. Dari informasi sumber yang terpercaya, si bos sudah bisa memastikan jika itu adalah Yuri Boyka. 3 kali dia bertarung di atas ringnya, si bos sudah pasti akan mendapatkan untung besar dan menarik lebih banyak pengunjung untuk menonton laga tanding fenomenal tersebut. Slava, don't you know who Yuri Boyka is? Kembali ke Boyka yang ujuk-ujuk didatangi. Alma bertanya, kenapa engkau bertarung untuk melunasi hutangku yang tak terkira? Boyka menjawab, ini bukan tentang hutangmu atau cari perhatian semata. Aku bertarung untuk diriku sendiri, demi untuk menebus dosa-dosaku yang tak terhingga. Yang jikalau engkau keberatan terserah.
Yang jelas, itikat baikku ini pastinya tidak akan sia-sia. Karena tidak tahu di mana tempat latihan yang bagus, Boyka pun mendatangi sebuah boxing club dekat warung Pak Agus. Baru saja memukul samsak dengan sangat fokus, muncullah seorang petarung amatir yang langsung bebagus petantang pitenteng, melarang Boyka dengan cara yang kurang halus. Sehingga jangan salahkan Mas Firdaus apabila dia langsung tumbang dan harus diinfus. Singkat cerita, tibalah malam yang dinanti-nanti. Boyka akan melawan seorang petarung yang dikenal tak punya rasa simpati. Boyka yang dulu dikenal arogan, kini menjadi seorang pribadi yang selalu mawas diri. Alih-alih bertarung secara brutal dan tak takut mati, Boyka lebih banyak introspeksi dan terkesan sangat hati-hati. Dan ia Boyka seketika teringat dengan insiden yang telah lalu. Ia memutuskan untuk tidak melepaskan pukulan terakhirnya. Setelah melihat ekspresi lawannya yang penuh pilu, ia pun berlalu ke belakang stage dengan Alma yang disuruh Sibul untuk berikan minum. Dan sepotong bolu melihat Boyka lelah bertarung membuat Alma mulai merasa sangat terharu. Sehingga ia pun mengundang Boyka ke sekolah tempat mengajar dan mengizinkan Boyka latih di salah satu ruangan latihan yang biasa dipakai oleh mendiang suaminya dulu. Kita coba saat Boyka sedang mengambil air minum itulah. Ada Alma yang sedang duduk di ruangannya sendirian. Karena guru-guru yang lain sudah pada pulang duluan. Alih-alih akan terjadi drama atau momen adegan dewasa saat suasana sedang sepi atau muncul benih-benih asmara yang terjadi secara tak sengaja. Bu Ika bukanlah tipikal pria yang penuh drama dan cinta-cinta. Ia tidak pernah merusak nama baiknya sebagai seorang petarung. Karena seorang laki-laki sejati tidak butuh dukungan hal-hal yang tidak beradab. Dan sangat menghargai perempuan layaknya Ita menghargai dirinya sendiri. Balah malam pertandingan kedua, Boyka kali ini harus melawan dua petarung sekaligus. Ia tidak bisa komplain karena sejak awal si bos sudah menegaskan ini adalah ring miliknya. Teratur juga adalah peraturannya, sehingga daripada banyak mengeluh tanpa ada aksi, Boyka memilih untuk langsung gas tanpa banyak mikir ini itu. Dan ia sungguh luar biasa. Boyka berhasil menumbangkan dua petarung bersaudara dan meraih kemenangan sekaligus. Teriakan para penonton yang membuat si bos merasa jika Boyka ini terlalu kuat untuk petarung-petarung. Pokoknya yang alhasil ia pun memanggil wakil kepala penjara Kolmi, memberikannya beberapa gepuk uang untuk bisa membawa si petarung monster keluar dari penjara dan bertarung dengan Boyka di atas ring tersebut. Kembali ke Boyka yang setelah pertarungan tadi langsung melakukan latihan sehingga membuat Alma menjadi kasihan dan memutuskan untuk membuat obat oles untuk mengobati luka-lukanya. Yang karena tidak mungkin melakukannya sendiri, Alma pun menawarkan diri untuk membantu mengoleskannya yang lagi. Tercipta ala suasana yang berpotensi membuat keduanya hilaf dan berbuat maksiat. Namun Boyka memiliki iman kuat dan tak mudah sangen pun menyuruh Alma untuk pergi saja, biarkan saya saja yang melakukannya sendiri. Tolak belakang dengan Boyka. Si bos adalah sosok laki-laki yang mudah sekali berbuat tindakan mesum. Yang hal itu dibuktikan ketika dia mencoba untuk mencium. Namun karena masih punya harga diri, Alma pun menolak ajakan tersebut. Sebelum si bos menyodorkan uangnya terlebih dahulu lot. Dan inilah pertandingan terakhir Boyka. Ia akan melawan jagoannya, si bot yang katanya selalu menjadi juara bertahan di ring ini, bernama Igor, petarung sombong yang cukup pedegon. Igor sangat berambisi untuk mengalahkan Boyka, tapi ambisinya ternyata tidak sebesar kemampuannya, sehingga Boyka mampu mengalahkannya dalam waktu kurang dari 1 menit saja semur. Melihat Boyka menang, Alma pun tersenyum bahagia seolah melihat kemenangan yang diraih oleh mendiang suaminya sendiri. Dan tepat saat Boyka akan berkemas dan pergi ke Budapest, si bos pun tiba-tiba muncul dan mengatakan jika pertandingan belumlah selesai, Boyka masih harus melakukan satu pertarungan lagi dengan melawan jagoan aslinya. Yang jika Boyka menolak melakukannya, maka kesepakatannya dianggap batal tak.
Are you already at the bus station? Punya pilihan lain. Boyka pun menerima pertandingan tersebut. Ia langsung menghubungi sang manajer untuk mengabarkan jika mungkin ia terlambat yang ketika pertandingan sebentar lagi akan dimulai. Muncullah sang lawan Boyka yang ternyata dia bernama Cosmar. Sosok petarung yang memiliki perawakan seperti monster dengan stamina yang sudah terkuras di pertarungan sebelumnya. Boyka jelas nampak kewalahan. Bahkan setiap serangan yang dilayangkan seolah tak mempan terhadap sosok si Cosmar ini. Dan ya Boyka pun tumbang dengan cepat. Tepat saat dia melihat ke arah Alma. Yang jika dia menyerah saat ini, mungkin Alma akan bekerja atau terus bekerja untuk si bos dalam waktu yang sangat lama. Sehingga Boyka pun akhirnya bangkit dan mulai menggunakan beberapa teknik khusus untuk menjatuhkan si Cosmar ini. Akhirnya Boyka, sang petarung paling lengkap di dunia, berhasil mengalahkan si monster. Namun masalahnya sekarang adalah Alma dibawa paksa ulos si bos. Tepat saat para penjaga diperintahkan untuk memukulinya dan untuk kesekian kalinya Boyka pun tumbang dengan melihat Alma yang masih belum meraih kebebasannya. Hingga dengan kekuatan gula dan protein laktosa yang tertanam dalam dirinya, Boyka pun bangkit dan menghajar para penjaga dengan penuh kebrutalan. Setelah semua penjaga berhasil dilumpuhkan, tibalah Boyka pada momen yang menjadi kebiasaan, yaitu saat penjahat menyandera seorang wanita, mengancam tokoh utama dengan sepucuk pisau. Karena Alma bukanlah benalu, dan beban yang bisanya hanya teriak-teriak saja. Tidak seperti itu ya, ia pun menggigit tangan si bot, sehingga Boyka berhasil menyelamatkan Alma dan membunuh si bos. Tepat saat para polisi datang ke TKP, yang pada akhirnya Boyka berhasil membuat Alma bebas, meski dirinya harus kembali di penjara untuk waktu yang sangat lama. 6 bulan kemudian, Boyka yang kembali mendekam di penjara. Kami pun kunjungan dari Alma yang ingin berterima kasih, sekaligus menunjukkan gambar buatan murid-muridnya yang nampaknya Boyka memang tidak ditakdirkan untuk hidup di luar, di darat ataupun di laut, melainkan harus hidup di penjara dengan kembali menjadi sang legenda petarung paling lengkap di dunia, yakni Yuri Boyka Kata.